Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Ustaz Arif dalam pembelajaran matematika peminatan, dan kali ini pertemuan yang ketujuh masih seputar vektor ya, karena di semester 2 ini kita hanya membahas tentang vektor, dan kita telah sampai pada materi yang atau sub materi yang terakhir, yaitu proyeksi ya. Proyeksi dalam vektor itu ada dua jenisnya ya. Kalau di buku Erlangga ya, nanti bisa kalian sambil baca juga di situ, ada materinya di halaman 91. Oke ya. Baik. Jadi ada proyeksi ortogonal dan proyeksi skalar ya. Jadi ada dua jenis proyeksi dalam pembahasan vektor ya. Proyeksi ortogonal atau nama lainnya adalah vektor proyeksi, dan proyeksi skalar atau nama lainnya panjang proyeksi atau panjang vektor proyeksi gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu dulu ya, yang proyeksi ortogonal. Di pertemuan yang depan kita akan bahas yang proyeksi skalarnya insyaallah. Proyeksi ortogonal atau istilahnya adalah vektor proyeksi. Baik, sebelum bahas rumusnya, kita akan coba analisa dulu apa sih maksud dari proyeksi ortogonal ini ya. Jadi ketika ada dua vektor ya, ada dua vektor, kemudian salah satu vektornya diproyeksi ke vektor yang lain ya, maka cara memproyeksikannya jadi seperti ini. Jadi ketika kita punya dua vektor, misalkan vektor U dan vektor V ya, ada vektor U dan vektor V, kita mau proyeksikan U pada V ya. Vektor U kita mau proyeksikan terhadap vektor V ya, maka langkahnya adalah pertama kita gabungkan dulu pangkal dengan pangkalnya ya, sama seperti kita mau mencari sudut ya. Ketika kita hendak mencari sudut vektor ya, sudut antar vektor kan kita harus menggabungkan antara kedua pangkal vektor tersebut. Ini juga kita gabungkan ya, vektor U dengan vektor V kita gabungkan pangkalnya. Nah, kemudian ketika kita hendak memproyeksi vektor U kita proyeksi ke V. Nah, maka hasilnya adalah suatu vektor yang berada di V, yang pangkalnya sama dengan pangkal V, dan ujungnya berada pada ujung hasil dari proyeksi ujungnya U terhadap V ya. Bingung nggak? Jadi gini ya, kita mau proyeksi U terhadap V, maka ujungnya U kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan V ya. Nah, seperti ini ya. Dari ujungnya U kita tarik garis yang dia tegak lurus dengan V ya, yang dia siku-siku. Nah, maka diperoleh titik di sini ya. Ini adalah titik sikunya ya, titik sikunya di sini ya, dari ujungnya U. Nah, karena tadi kita mau memproyeksi U terhadap V ya. Kita mau memproyeksi U kepada V ya. U diproyeksi pada V. Maka ujungnya U kita buat atau kita tarik garis ke vektor V yang tegak lurus. Nah, maka dibuat titik di sini. Ya. Sehingga hasil proyeksi ortogonalnya adalah suatu vektor yang pangkalnya di titik ini ya, titik pangkal ini, ke ujungnya adalah di titik sini ya. Jadi ginilah ya. Nah, jadi diperoleh vektor W ini. Ya, vektor W adalah vektor yang pangkalnya adalah sama dengan pangkal dari titik V, dari vektor V, dan ujungnya adalah di titik yang dia hasil proyeksi titik ujungnya U terhadap V gitu ya. Jadi di sini. Inilah vektor W ya, inilah vektor W, di mana vektor W ini adalah hasil dari proyeksi ortogonal atau vektor proyeksi ya. Jadi vektor W ini adalah vektor proyeksi U pada V ya, U pada V. Gitu ya, konsepnya gitu ya. Jadi kalau suruh mencari, kalau secara analisa secara geometris,
apa sih yang dimaksud dengan vektor proyeksi ketika U diproyeksi terhadap V itu hasilnya seperti apa ya, seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, U pada V. Nah, kalau sebaliknya, kalau V diproyeksi terhadap U, maka yang ditarik garis lurus, garis tegak lurus itu dari pangkalnya V, ya, dari pangkalnya V. Ya, nanti kita coba bahas ya. Sekarang kita yang ini dulu. U diproyeksi pada V, hasilnya ini, ya, vektor V, gitu ya. Nah, maka nanti bisa diperoleh, ada rumusnya ya. Jika vektor V adalah vektor hasil proyeksi ortogonal vektor U pada V, ya, maka dirumuskan bahwasanya vektor V itu sama dengan U dot V dibagi panjang V kuadrat kemudian dikali vektor V. Ya, nah ini rumusnya. Rumus untuk mencari vektor proyeksi atau proyeksi ortogonal U pada V. Ya, U pada V. Jadi U dot V dibagi panjang V dikuadratkan, kemudian hasil ini dihitung dulu ya. Nanti ini dihitung dulu. Nah, nanti hasilnya berupa angka yang pecahan. Ya, ini U dot V kan hasilnya angka. Panjang V dikuadrat juga hasilnya berupa angka. Nah, nanti angkanya jadi berapa per berapa dikalikan dengan vektor V-nya. Begitu ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Ketika ada dua vektor U dan V dan U diproyeksikan pada V ya. U pada V. Nah, bagaimana kalau V pada U? Ya, vektor V diproyeksikan pada vektor U. Nah, maka sebagaimana tadi yang kalau U diproyeksikan pada V, berarti ujungnya U ditarik garis tegak lurus ke V. Nah, maka diperoleh titik sikunya di sini sehingga vektor proyeksi U pada V adalah yang W ini. Dari pangkal sini ke ujungnya di sini. Ujungnya adalah titik sikunya. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau V diproyeksi pada U? V pada U. Vektor V-nya ini kita proyeksi pada U. Nah, maka ya kita ngambil ujungnya V yang nanti akan kita tarik garis yang tegak lurus ke U. Nah, ke vektor U. Oke, jadi gini ya, ada vektor U, ada vektor V. Sekarang kita mau proyeksi V pada U, nanti hasilnya seperti apa? Nah, tadi konsepnya adalah kita tarik garis tegak lurus mulai dari ujungnya V ke vektor U. Nah, tegak lurusnya di mana? Nah, tinggal kita tarik garis lurus saja ya, yang nanti kira-kira dia tegak lurus dengan U. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena dia tegak lurusnya di sini, jadi vektor U ini nanti kita karena dia mentoknya di sini ya. Sementara kalau ditarik garisnya ke sini, misalkan dia masih belum siku, sikunya harus di sini nih. Apakah ini boleh dia apa diperpanjang sana ya? Nah, maka diperoleh titiknya di sini ya. Pakai garis bantu saja di sana diperpanjang, nah sampai tegak lurus. Oh, ternyata di sini. Nah, sudah berarti vektor proyeksinya ya, vektor proyeksinya U apa V pada U adalah sebagai berikut. Nah, ya, dari pangkalnya U ke sini, pangkalnya U ini ke titik siku-sikunya. Gitu ya. Ini V pada U. V pada U. Bedakan ini ya. Kalau U pada V, ya berarti kan U pada V berarti hasil proyeksinya itu berada pada V, searah dengan V. Ya, searah dengan V. Tapi kalau V pada U, ya, V pada U, nah maka vektornya nanti ya dia searah dengan U. Ya, dia searah dengan U. Begitu ya. Nah, rumusnya juga beda. Kalau tadi kalau U pada V, nah rumusnya ini ya, U dot V bagi panjang V kuadrat dikali V. Maka kalau V pada U, proyeksi V pada U, maka ini V kali U dibagi panjang U dikuadratkan dikali U. Ya. Jadi nanti harap diperhatikan ketika ada soal itu vektor mana diproyeksikan kemana gitu ya, U pada V atau V pada U gitu ya, jangan ketukar gitu ya. Kalau U pada V ya berarti kan kalau U pada V maka yang bawah ini V padanya, pada apa ya, pada V berarti bawahnya pasti V ya, bawahnya V, pengalinya yang ini juga V ya. Kalau ini kan sama nih ya rumus ini ya, U dot V V dot U ini sama, dibolak-balik kan hasilnya sama ya. U dot V itu ya sama dengan V dot U karena berlaku komutatif. Jadi bedanya cuma yang bawah sini.
Kalau dia pada V berarti bawahnya V. Kalau dia pada U berarti bawahnya ya U. Ya, panjang U kuadrat. Nah, nanti pengalinya juga U. Kalau dia pada U ya, V pada U gitu ya. Oke. Nah, ini konsep ini harap dipahami betul. Ya, saya agak lama di sini karena ya nanti selanjutnya kalau sudah memahami konsep ini mudah saja, tinggal vektor apa diproyeksi pada apa, kayak gitu. Tinggal nanti masukkan aja rumus ke sini. Ya, nah, jadi U pada V, proyeksi ortogonal U pada V adalah U dot V dibagi panjang V kuadrat, ya hasilnya nanti dikalikan dengan vektor V. Nah, sekarang bagaimana cara apa namanya mengolah ini ya, artinya menghitung ini seperti apa ya? Kita lihat contoh soalnya. Contohnya ini saya nanti saya ambilkan semuanya dari soal latihan di buku Erlangga ya, di halaman 93. Boleh sambil kalian lihat latihan 9 itu di halaman 93. Contoh pertama ini saya ambil dari nomor 1 juga ya. Diketahui titik P min 134, kemudian Q 220 dan R 2 min 36. Proyeksi PQ pada PR adalah, nah, proyeksi PQ pada PR. Nah, soalnya nih ya, proyeksi PQ pada PR. Nah, berarti apa? Oke, kita masuk ke soalnya dulu ini. PQ pada PR berarti sesuai konsep rumus yang tadi diperoleh apa? PQ pada PR ya berarti PQ kali PR dibagi panjang PR kuadrat dikali PR, vektor PR. Ya, PQ pada PR. Padanya kan vektor PR. Berarti yang bawah ini di bawah per ini berarti PR, pengalinya juga PR. Ya, nah, jadi nanti kita masuknya ke rumus ini. Ya, nah, berarti apa saja yang dibutuhkan untuk sampai ke rumus ini? Ya berarti butuh PQ, ya vektor PQ, butuh vektor PR, dan juga butuh panjang dari vektor PR. Ya, nah, sementara semua itu belum diketahui ya, harus kita cari dulu. Ya, jadi pertama kita cari PQ dulu. PQ sebagaimana konsep dulu yang di awal-awal kita pelajari, PQ adalah Q dikurangi P. Ya, ujung dikurangi pangkal. PQ Q dikurangi P. Nah, Q-nya adalah ini 220 ya di soalnya. 220 kita buat dalam vektor kolom seperti ini. P-nya adalah min 134. Min 134 dikurangi saja. Q dikurangi P ya. 2 dikurangi min 1 dapatnya 3. 2 dikurangi 3 min 1. 0 dikurangi 4 minus 4. Nah, inilah vektor PQ. 3 min 1 min 4. Sekarang vektor PR. PR berarti R dikurangi P. R dikurangi P. Nah, R-nya 2 min 36 ada di soal. 2 min 36 ya, 2 min 36 dikurangi P-nya ya ini min 134. Ya, kita kurangi 2 kurangi min 1 ketemunya 3. Min 3 dikurangi 3 minus 6. 6 dikurangi 4 2. Nah, inilah vektor PR-nya. 3 min 6 2. Oke, nah sekarang masuk ke rumus ini. Ya kan? PQ kali PR gitu kan ya. Nah, ini simbol A ini ya ini karena tidak disebutkan nama vektornya apa ya, nama vektor proyeksinya ya. Kalau tadi di konsepnya kan vektornya W. U diproyeksi V jadinya W gitu. Nah, W itu ya penamaan kita sendiri saja ya, tidak harus W gitu ya. Jadi ini tidak ada nama pastinya gitu ya. Ya suka-suka kita saja, kalau memang tidak disebutkan ya terserah kita mau pakai huruf apa gitu. Saya misalkan di sini pakai huruf A. Vektor A adalah vektor proyeksi tadi, proyeksi PQ pada PR. Misalkan dia vektornya A, nah, maka tadi rumusnya ini PQ kali PR dibagi panjang PR kuadrat dikalikan vektor PR. Nah, sudah kita kalikan ya, PQ kali PR ini 3 min 1 min 4 dikali 3 min 6 2. Nah, perkalian dot produk. Nah, berarti masih ingat ya, harusnya masih ingat ya. Perkalian dot produk caranya adalah ya 3 kali 3 ya 9. Ini ya, 3 kali 3 9. Yang tengah min 1 sama yang tengah dikalikan min 1 kali min 1 6 ya, ditambah 6. Kemudian min 4 kali 2 minus 8. Gitu ya. Perkalian dot produk ya, sederhana. Ya, yang sesuai yang seletak tinggal dikalikan saja. 3 kali 3 9. Min 1 kali min 6 plus 6. Min 4 kali 2 min 4 kali 2 min 8 gitu ya. Itu PQ.PR. Nah, panjang PR.
Panjang PR kemudian dikuadratkan. Nah, panjang PR, rumus panjang vektor itu kan akar dari unsur-unsur elemen di vektornya dikuadratkan ya. PR berarti yang ini. 3 min 6 2. Nah, kita cari panjangnya ini. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah min 6 kuadrat 36 ditambah lagi 2 kuadrat 4 di akar ya. Rumus panjang itu ada akarnya. Ya kan? Panjang itu ada akarnya. Panjang PR itu ada akarnya. Nah, di rumusnya kan panjangnya terus dikuadratkan. Ya, panjangnya dikuadratkan. Nah, artinya ada akar kemudian kok dikuadratkan, nah kan akarnya hilang. Ya, akarnya hilang. Berarti tinggal 9 tambah 36 tambah 4. Tinggal elemen di dalam akarnya saja. Karena ini akarnya hilang karena dikuadratkan ya. Kuadrat ini karena rumusnya. Rumus asalnya memang ada kuadratnya. Oke, dikalikan vektor PR. Nah, PR-nya nanti sementara kita tulis vektor PR-nya dulu nggak apa-apa. Oke, nah berarti ini hasilnya berapa ya? Dihitung saja 5 tambah 6 dikurangi 8. Ya, 5 tambah 6 kurangi 8 berapa? 7 ya. 7. Sementara yang ini 9 kali tambah 36 tambah 4 berarti 49. Nah, jadi 7 per 49. Nah, 7 dibagi 49 kan 1 per 7 ya. Nah, 1 per 7. Jadi 1 per 7 ya, 1 per 7 kali PR. Nah, PR-nya kan ini, vektor PR kan ini 3 min 6 2. Nah, nanti boleh ditulis seperti ini persis ya, 3 min 6 2. Boleh dalam bentuk IJK ya. IJK berarti ya 3I min 6J plus 2K. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan pilihan gandanya. Nah, di situ di bukunya kan pilihan gandanya yang ini ya. 1/7 dikali 3I min 6J min plus 2K. Ya, berarti yang mana itu? Yang 3 min 6 2 yang C ya. Nah, gitu. Gitu ya, bisa dipahami lah insya Allah. Ini mudah kok, ini mudah ya. Oke, coba contoh soal yang lain. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Ya, semuanya sudah diketahui ABC-nya. Proyeksi vektor 2A plus B pada vektor C. Ini dari buku juga yang nomor 2 ya, masih di halaman yang sama, halaman 93 yang nomor 2. Ya, proyeksi vektor 2A plus B pada vektor C gitu kan. Nah, sekarang yang diproyeksikan vektor apa terhadap vektor apa, itu dulu yang jadi pemikiran pertama kita ya. Jadi berawal dari pertanyaannya. Yang diminta apa? Suruh mencari vektor proyeksi dari 2A plus B pada vektor C. Oh, berarti rumusnya nanti 2A plus B dikali C ya, pakai dot product ya. Nanti dibagi lagi dengan panjang C kuadrat dikali C kan gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu berapa vektor 2A plus B-nya. Nah, jadi itu dulu yang nanti harus kita cari. 2A plus B ya sudah, berarti 2 dikali vektor A ditambah vektor B. Vektor A-nya sudah ada, vektor B-nya sudah ada. Tinggal dimasukkan saja ya. 2 kali ini vektor A-nya ditambah ini vektor B-nya. 2 dikali 2 21 kan jadi 442 ya. Ditambah 322, ini vektor B-nya, 4 tambah 3 7, 4 tambah 2 6, 2 tambah 2 4. Nah, inilah ketemulah vektor 2A plus B-nya. Oke, nah vektor 2A plus B ini kita proyeksi pada V. Nah, berarti rumusnya ya ini 2A plus B dot C ya, karena di proyeksi terhadap C dot C dibagi panjang C kuadrat ya, karena padanya tadi pada C, berarti yang bawahnya adalah C dikali lagi dengan vektor C ya. Tidak perlu dikasih nama juga tidak masalah ya. Kalau tadi yang nomor 1 kita kasih namanya vektornya A gitu ya. Yang nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Oke, nah sudah, sekarang kita kalikan ini pakai dot product ini yang 2A plus B dot C. Kita kalikan dot product dengan C. Berarti ini 764 ini kita kalikan dengan yang C. C-nya ini 430 dikalikan saja. 7 kali min 4 min 28. 6 kali 3 plus 18. 4 kali 0 plus 0 ya. Kemudian panjang C dikuadrat. C-nya ini ya. C-nya di soal ini disuruh nyari panjangnya, kemudian dikuadratkan. Nah, berarti panjang ya, berarti min 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 0 kuadrat 0. Kemudian diakar dan dikuadratkan. Ya, diakar karena memang rumus panjang itu ada akarnya. Dikuadratkan karena memang rumus proyeksi ada kuadratnya. Gitu ya. Nah, jadi akar terus dikuadratkan, hilang nih tanda akarnya. Tinggal 16 tambah 9 tambah 0.
Oke, berarti yang atas ya pembilangnya min 28 tambah 18 itu min 10, 16 tambah 9 25. Jadi min 10 per 25 kali vektor C. Nah, min 10 bagi 25 bisa ya disederhanakan, dibagi 5 masing-masing jadi min 2 per 5. C-nya kita bisa ganti dengan ini ya, min 4 3 0. Nah, sekarang tinggal dikalikan saja. Min 2 per 5 kita kalikan dengan semua unsur yang di dalam elemen ini, di dalam vektor ini. Ya, ini menyesuaikan pilihan gandanya saja ya. Kalau di pilihan ganda sudah ada ini ya sudah dijawab yang ini saja. Jangan nangis. Oh, yo yo yo. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ini ya, min 2 per 5 ya. Kita kalikan dengan ini. Ini vektor C-nya. Ya sudah, kita karena ini belum ada di pilihan ganda ya berarti ini min 2 per 5-nya boleh kita kalikan ke semua angka ini ya. Min 2 per 5 kita kalikan dengan min 4. Dan kalau pecahan dikali dengan angka, cukup yang atas saja yang dikali. Min 2 kali 4 gitu ya. Min 2 kali min 4 jadi 8 per 5. Min 2 per 5 kali 3-nya adalah min 6 per 5. Kali 0 ya tetap 0. Nah, jadi jawabannya itu ya, 8 per 5, min 6 per 5, dan 0 elemennya. Berarti yang A. Yang A ya. Ya. Oke, begitu ya. Satu contoh lagi. Ini saya ambil dari halaman 94 nomor 14. Nomor 15. Diketahui segitiga ABC dengan titik A min 135, titik B-nya min 474, dan C-nya 1 min 11. Oke. Jika vektor U mewakili AB dan vektor V mewakili AC, maka proyeksi vektor U pada vektor V adalah ya. Proyeksi vektor U pada vektor V. Nah, U-nya adalah vektor AB, V-nya adalah vektor AC. Ya sudah, kita cari dulu ya. U itu sama dengan AB. Ya, U itu sama dengan AB, berarti B min A ya. Sama caranya, diperoleh ini min 341. Sementara V-nya adalah sama dengan AC. AC itu C min A. C dikurangi A. Diperoleh vektornya ini. Ini sudah ada semua, A, B, C sudah ada semua. Oke, yang diminta proyeksi vektor U pada V. U pada V ya, U pada V berarti U dot V bagi panjang V kuadrat dikali V. Nah, sudah, tinggal ini U-nya, ini V-nya ya. Tinggal dikalikan saja ya, diperoleh seperti ini ya. Nah, ini ketemu min 18 per 36 kali V, min 18 per 36 sama dengan min setengah ya, dikali V. Nah, V-nya ini, V-nya 2 min 4. Min 4 kita buat dalam bentuk aljabar menjadi 2i min 4j min 4k ya, IJK. Oke. Nah, sekarang tinggal min setengahnya ini tinggal dikalikan aja ke semua angka-angka yang di dalam kurung ini ya. Berarti min setengah kali 2 min 1 ya. Min 1, satunya nggak perlu ditulis, jadi min i. Min setengah kali min 4 jadi 2c. Min setengah kali min 4 jadi 2k. Nah, ya. Jadi min i plus 2c plus 2k. Ya, berarti min i plus 2c plus 2k, yang C jawabannya. Oke, itu ya. Saya rasa jelas lah ya. Insya Allah mudah dipahami karena apa ya? Ya memang materinya mudah ya. Nanti yang vektor, yang vektor skala proyeksi skalar juga lebih mudah lagi, insya Allah. Baik, nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Dan hari ini ada tugas, silahkan untuk dikerjakan tugasnya ya. Halaman ya, tugasnya saya ambil dari Erlangga ya. Nanti kalian kan sudah punya semuanya di buku Erlangga, silahkan kalian buka latihan 9 halaman 93 sampai 94. Untuk yang absen ganjil kalian kerjakan nomor 3 dan 13 saja. Untuk yang absen genap ya, nomor absennya genap, silahkan dikerjakan nomor 4 dan 14 saja. Jadi setiap orang mengerjakan 2 nomor ya. Yang ganjil nomor 3 dan 13, yang genap nomor 4 dan 14.
ya. Nah, dikerjakan di kertas, ya. Kertasnya ditulis namanya siapa, dalam kurung nomor absennya, kemudian kelasnya ditulis berapa, ya. Kemudian jawabannya lengkap ya, cara-caranya sebagaimana yang tadi saya jelaskan, ya. Kemudian difoto dan di-upload seperti biasa lah ya, difoto kemudian di-upload, nguploadnya di link quiz. Oke, itu dulu ya. Ini sudah ada juga di sini. Oke, dan maksimal 2 foto ya, jangan banyak-banyak fotonya, nanti memorinya penuh ya. Ya, jadi maksimal 2 foto saja lah. Insya Allah cukup lah 2 foto. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung japri ke Ustadz ya. Itu dulu untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.